Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kopensia yang saya cintai, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya hormati. Saya sekarang berada di dekat pelabuhan Pertamina cabang Buatan. Sengaja saya berdiri di sini, mengambil posisi ini karena saya mau menunjukkan kepada masyarakat bahwa di pelabuhan Pertamina ini salah satu tempat produksi minyak PT BSP dikapalkan ke salah satunya ke pelabuhan Pertamina Sungai Paning dengan menggunakan jasa mobil tracking namanya yang menekan menelan biaya 8 sampai 10 kali lebih mahal daripada kita mengirim minyak ini lewat pipeline transportation. Mengapa kita tidak kirim lewat pipeline transportation? Karena pipa kita dalam kondisi korosi, rusak, menyebabkan konjel, pembekuan crude oil. Sekarang saya juga berdiri di sini untuk menyampaikan ide kepada para stakeholder, para manajemen PT BSP, mengapa tidak jangka pendek kita mengundang para investor untuk membangun pipa kan tidak jauh dari Zamrud ke pelabuhan Pertamina Buatan ini dengan sistem toll fee. Jadi kita setiap minyak per barel berapa kita harus bayar. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan minyak di Riau. Bukan sesuatu yang baru. Untuk membangun itu karena tidak jauh dari Zamrud ke sini paling butuh tak sampai mungkin setahun. Nah, baru jangka panjang kita berpikir ada planning itu bagus membuat pipa dari Zamrud ke pelabuhan industri Buton, di mana kita bikin bunker sana, kita kapalkan sendiri. Tapi itu mungkin membutuhkan waktu tidak kurang dari lebih dari 3 tahun, mungkin 1 periode anggota dewan dan bupati. Nah, ada informasi menarik lain yang saya sampaikan. Beberapa hari yang lalu Ibu Bupati membuat pernyataan bahwa sekarang PT BSP dalam tren membaik, tidak seperti yang disangkakan oleh orang, masih terpuruk. Dan beliau menyampaikan itu mungkin di saat setelah rapat, karena itu saya lihat di ruang rapat beliau sampaikan. Nah, pernyataan beliau ini tidak lama. Beberapa hari setelah itu pernyataan lain dengan data yang berbeda datang dari gedung DPRD Kabupaten Siak. Bapak Ibu DPRD perwakilan rakyat kita yang terhormat ini mengatakan mereka memiliki laporan baru dengan data yang konkret bahwa kondisi PT BSP saat ini tidak sedang baik-baik saja. Memang di dalam industri migas tidak ada laporan yang kita buat dengan narasi, tetapi dengan angka. Maka saat Ibu Bupati menyampaikan dalam kondisi yang baik tanpa angka, membuat orang menjadi bertanya-tanya, ini laporan apakah yang dibuat oleh manajer BSP ABS asal bos senang karena dia tahu Ibu Bupati tidak berlatar belakang teknis sehingga mereka bisa atur laporannya. Ibu Bupati seperti saya lah tidak begitu paham sehingga melihat data yang mereka kasih, wah bagus juga ya PT BSP sudah mulai baik. Padahal ada data yang real dengan informasi yang akurat yang disampaikan oleh lembaga DPRD Kabupaten Siak, bahwa realitas operasional PT BSP saat ini tidak bisa ditutup-tutupi. Ada fakta teknis di lapangan menunjukkan beberapa persoalan serius yang sedang dialami oleh PT BSP. Pertama adalah terjadi penurunan produksi yang signifikan sejak tahun 2024 sampai dengan awal tahun 2026. Produksi mengalami fluktuasi tajam, kebocoran pipa dari GS Zamrud ke GS Minus sejak Maret 2004 yang menyebabkan produksi turun drastis dari 8.000 BOPD
menjadi sekitar 2.000 BOPD pada masa gangguan. Dalam industri migas, kehilangan 6.000 barel per hari bukan angka yang kecil. Itu berarti hilangnya potensi lifting nasional, berkurangnya kontribusi terhadap ketahanan energi, kemudian otomatis turunnya PAD kompetensia secara signifikan. Kemudian infrastruktur pipa yang menua dan tidak reliable. Masalah utama BSP hari ini adalah korosi pada pipa tua. Konjel, pembekuan crude oil akibat karakteristik minyak berat, high pressure, dan terjadi slugging, kebocoran berulang. Pengiriman minyak yang saya bilangkan tadi terpaksa harus dilakukan melalui tracking yang biayanya 8-10 kali lebih mahal dibanding pipeline transportasi yang dari awal saya sebutkan. Maka jika kondisi ini terus kita biarkan, bukan hanya produksi yang menurun, tetapi struktur biaya BSP menjadi tidak sehat. Ada hal lain soal rig dan servis sumur. Saat ini PT BSP hanya mengandalkan 2 unit rig, PT ACS dan BMA. Sementara banyak sumur membutuhkan workover, well service, stimulasi ulang. Maka tanpa intervensi sumur yang cukup, natural decline rate akan terus menekan produksi. Ini hukum alam reservoir, bukan sekedar opini. Apa persoalan lain adalah soal kepemimpinan PT BSP dan tata kelola. Hampir 1 tahun PT BSP tanpa direktur utama yang definitif. Dalam perusahaan migas, kekosongan kepemimpinan definitif bukan sekedar administrasi. Ini menyangkut kecepatan pengambilan keputusan secara teknis, negosiasi dengan mitra approval investasi, manajemen risiko operasional, dan lain-lain. Maka perlu segera direkrut, di-hire calon direktur utama yang akan menjadi direktur utama definitif. Ke depan perusahaan migas seperti BSP ini tidak bisa dikelola dengan mental ABS, asal bos senang. Yang dibutuhkan adalah budaya performance driven, accountable, transparan, dan profesionalisme. Itu yang harus dimiliki oleh seorang direktur utama ke depannya. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.